bagaimana cara saya mengenali uang saya sekarang ada di penipuan bisnis, investasi bodong, atau money game, atau skema Ponzi. Jadi di sini saya sudah ingin tekankan firman Tuhan dari zaman dulu di kitab khotbah mengatakan bahwa tidak ada yang baru di bawah matahari. Prinsipnya sebenarnya sama gitu ya. Investasi bodong pun sebenarnya metode-metodenya, cara-caranya itu semuanya sama, hanya beda kemasan. Oleh karena itu kita bisa melihat zaman dulu berapa tahun yang lalu ada penipuan secara investasi dan sebagainya. Ternyata sekarang juga sama. Tetapi ada hal-hal prinsip-prinsip dari investasi bodong yang sama yang diulang-ulang terus, dan yang ini menjadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak terjebak di situ gitu ya. Jadi ciri-ciri investasi bodong itu apa aja? Yang pertama, investasi bodong ini selalu seakan-akan menjadi too good to be true gitu ya. Seakan-akan ini terlalu indah gitu ya. Bagaimana bisa kita bekerja setengah mati tetapi hasilnya minim, tapi hanya menaruh uang aja hasilnya ternyata bisa besar gitu ya. Dan juga dibarengin dengan iming-iming return yang besar dan mendapat keuntungan dalam waktu yang singkat. Nah, kalau seperti ini kita sebenarnya perlu berhati-hati. Bagaimana? Padahal misalnya kita kerja sendiri aja dengan modal sendiri, returnnya juga tidak bisa sebesar itu. Apalagi ini kita cuma titip uang di situ, ternyata kok bisa untungnya bisa jadi besar gitu ya. Ada yang menjanjikan puluhan persen malahan dalam sebulan. Itu sesuatu yang too good to be true atau sesuatu yang tidak masuk akal. Yang kedua, ciri-cirinya ada investasi bodong ini rata-rata memainkan sikap hatinya kita gitu ya, memainkan emosi kita, ritme tergesa-gesa, seperti harus ikut sekarang, mumpung ini di awal loh, atau nanti rugi loh kalau nggak ikut. Wah sayang, saya udah beli dengan investasi ini, saya udah dapat return segini, saya sudah bisa beli rumah dan sebagainya. Kenapa kamu nggak mau ikut? Gitu ya. Di sini sebenarnya kita perlu belajar firman Tuhan. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Terkadang kita ini bisa dimainkan di sikap hati, di esensi hati kita ini harus benar dulu di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, bisa jadi investasi bodong ini juga memainkan dalam hal yang lain. Misalnya, di satu sisi juga menggoda atau memunculkan rasa tamak atau rasa serakah kita. Misalnya, istilah-istilah yang dipakai nih, cuan gitu ya, untung, profit, cepat kaya gitu. Nasibmu jangan begini-begini terus, pengen nggak ngubah nasib dan sebagainya gitu. Juga plus ada orang-orang tokoh-tokoh tertentu gitu ya yang pakai mobil mewah, pakai barang-barang branded dan sebagainya, naik jet pribadi, dan seakan-akan mengolok-olok kita, dan seakan-akan ayo kamu ubahlah nasibmu dengan investasi di produk ini. Ini semua menggoda rasa tamak kita seperti itu. Tetapi ada orang yang tidak mempan dengan rasa tamak ini. Tetapi si pelaku-pelaku investasi bodong juga tidak kalah cerdiknya. Mereka tidak hanya menggoda rasa tamak kita, tetapi di satu sisi yang lain mereka juga menyentil jiwa sosial kita. Misalnya seperti apa? Misalnya adalah seperti begini, kamu nggak pingin membahagiakan orang tuamu, kamu nggak pingin mengajak orang tuamu jalan-jalan di luar negeri, mereka udah berumur loh dan sebagainya. Kamu nggak pingin salah satunya juga donasi ke lembaga sosial atau ke gereja dan sebagainya. Jadi si pelaku investasi bodong selain rasa tamak, jiwa sosial juga mereka juga targetkan. Jadi kita benar-benar harus hati-hati ketika kita investasi, kita tuh untuk apa gitu ya. Yang selanjutnya, investasi bodong ini rata-rata mengarahkan ke top up dan top up. Kita invest sekian gitu, terus ternyata mendapatkan return sekian yang di awal cukup mengembirakan. Terus setelah itu diajak untuk top up lagi, top up lah 10 kali lipat lagi. Nanti cuanmu juga 10 kali lipat loh. Setelah kita cemplungkan uang lagi, akhirnya kita tergoda untuk misalnya kita pinjam online, misalnya kita jual rumah kita satu-satunya, atau kita rela mengorbankan segala-galanya, kita cemplungkan di investasi ini, dan akhirnya ujung-ujungnya bodong, ujung-ujungnya uang kita kecantol dan kita tidak kembali. Next, ciri-cirinya adalah perusahaan dan produk yang tidak jelas, tidak terdaftar di Bapepti, tidak terdaftar di OJK. Bahkan kadang-kadang Bapepti atau OJK sudah memberikan warning, tetapi kita terkadang mengabaikannya. Ciri-ciri selanjutnya adalah diminta mencari member yang baru, seperti model multi-level. Ada beberapa model multi-level yang bagus, yang bertanggung jawab, tetapi di sini diarahkan untuk mencari member yang baru downline seperti multi-level, dan harus menyetor juga untuk keanggotaan yang tidak murah juga. Dan di sini mereka berfokus pada seakan-akan iuran anggota yang penting, barang tidak atau jasa dari investasi ini nggak penting. Yang penting adalah
iurannya dan mereka upline-nya tuh mendapatkan profit yang banyak dari situ. Terakhir, ciri-cirinya adalah metode hit and run. Jadi pada waktu singkat memaksa kita untuk invest, dalam tanda kutip memaksa, tidak dalam waktu yang lama dan platform bisnisnya ini cepat menjadi bermasalah dan orang-orangnya cepat menghilang dan uang kita tidak tahu ada di mana. Amsal 28 ayat 20, ini pesan firman Tuhan. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi GMS Business Connection, GMS Biskon, tidak henti-hentinya mengingatkan, tidak henti-hentinya mengajarkan kepada kita semua bahwa untuk segala sesuatu termasuk bisnis dan investasi itu ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Jadi jangan sampai misalnya step pertama yang harus kita selesaikan dulu, bagaimana kita harus bisa tutup operasional cost kita. Step yang kedua, langkah yang kedua itu kita harus menyiapkan dana darurat. Langkah yang ketiga itu ada proteksi atau asuransi atau BPJS. Itu step yang keempat itu baru investasi. Itu pun sebenarnya kita harus pilih-pilih investasi yang konvensional dulu, baru kita belajar untuk investasi yang non konvensional. Jangan sampai satu kaki kita masih berada di bawah di area operasional cost saja kita masih pontang-manting, tapi kaki satu kita itu menjejak di anak-anak tangga yang keempat untuk investasi yang non konvensional. Ya kalau itu semuanya berjalan dengan baik. Kalau anak tangganya licin, kita akan terpeleset, kita terjerembab dan kita akan sakit semua. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang ini adalah alat. Gitu. Alat ini bisa dipakai untuk yang positif ataupun untuk yang negatif. Tapi cinta uang, nah itu yang problem. Dan Tuhan tidak suka itu dan Tuhan sudah memperingatkan dari awal. Oleh karena itu GMS Business Connection sudah membuat Instagram Live yang terekam di akun GMS Biskon, akun Instagram GMS Biskon. Kita bisa melihatnya tentang investasi bodong. Kami sudah memberikan begitu banyak materi dan itu sudah kami sharekan dan itu semua bisa kita simak dan semoga semua dari kita Tuhan berikan hikmat untuk bisa memilah-milah mana investasi yang baik, mana investasi yang bertanggung jawab, karena kita semua adalah pengelola-pengelola kerajaan Allah yang bijaksana.